Kalau anggrek bulan dulu belum begitu banyak jenisnya. Waktu saya belajar cuma ada anggrek bulan yang warna putih sama pink, ya cuma 2 macam. Sekarang udah macam-macam karena sudah dikawinkan ya, udah di apa gitu, udah di apa namanya, disilang-silangkan. Jadi udah bagus-bagus warnanya gitu. Tren tanaman hias ini ibarat apa ya, fashion juga sih, fashion. Jadi ada kadang tuh lagi naik nih si anggrek trennya. Nah, kalau lagi naik tuh kita bisa jual ya kurang lebih 2.000 ke 3.000 pohon per bulan gitu. Anggrek adalah salah satu bunga kuno yang tersebar di seluruh dunia. Di balik keindahan warna dan bentuknya, anggrek menyimpan makna filosofis. Anggrek putih dianggap sebagai lambang kemurnian dan biasanya diberikan tanda hormat dan penghargaan. Anggrek ungu juga diminati banyak orang. Warna ungu melambangkan kerajaan dan kekayaan. Tak kalah menarik, anggrek kuning juga melambangkan kebahagiaan, kehangatan, dan persahabatan. Sedangkan anggrek hijau dianggap sebagai simbol keberuntungan, harmoni, dan kesehatan yang baik. Sedangkan anggrek hitam melambangkan misteri, kekuatan, dan kedewasaan. Meski sebenarnya warnanya tidak benar-benar hitam, melainkan ungu yang terlalu berpigmen sehingga kelihatan hitam. Berawal dari hobi mengoleksi dan kecintaannya pada bunga anggrek, Ciarani merintis bisnis anggrek dari tahun 1982, hingga sukses dan eksis sampai saat ini. Penasaran karena anggreknya tidak berbunga lagi, Ciarani belajar merawat anggrek lewat kursus. Upayanya ini pun didukung penuh oleh sang suami yang akhirnya juga jatuh hati pada bunga anggrek. Hobi, kalau ada saya lihat orang jual bunga anggrek, saya beli gitu 1-2 pot. Cuma setelah bunganya habis, ya nggak pernah berbunga lagi karena saya nggak ngerti cara merawatnya gitu. Tapi tiap kali kalau ada saya lihat, saya beli juga gitu. Jadi satu hari ada teman saya bilang, kamu mau kursus anggrek? Ada dibuka di Kesawan, sama yang buka itu Insinyur Tulas Regar. Jadi saya bilang maulah, karena saya tiap kali tanam nggak pernah berhasil gitu kan, bisa berbunga lagi. Itu mulainya saya kursus 3 bulan sama Pak Tula. Setelah itu mulailah saya beli dari kecil gitu kan. Tadinya kan beli yang sudah berbunga, terus beli yang dari kecil. Bagaimana cara merawatnya sampai dia besar, sampai dia berbunga, obatnya, pupuknya gitu. Jadi suami saya lihat loh, kok bunganya kok bagus ya, saya kok bisa tahan lama ya katanya. Terus saya bilang, ya ini namanya anggrek, ternyata dia pun nggak tahu bunga apa ini. Gitu. Saya bilang itu bunga anggrek. Terus suami saya tertarik, dia baca-baca buku saya. Terus tiap kali ke toko buku mana-mana aja, tetap dia cari buku anggrek. Ribuan anggrek berjenis Dendrobium, Bulan, Cattleya, dan Vanda ada di sini. Didominasi Dendrobium, anggrek-anggrek cantik ini dibanderol dengan harga terjangkau, mulai dari Rp75.000 hingga ratusan ribu rupiah. Setelah saya udah selesai belajar, tapi suami saya dia betul-betul giat gitu ya, betul-betul mau pelajari gitu ya. Akhirnya dia lebih pandai dari saya. Jadi awalnya
hobinya ibu klop sama bapak. Iya. Gitu ya. Akhirnya bapak yang tekun. Kalau saya kan sekedar untuk di rumah gitu. Terus bapak bilang ini bagus juga ini ya. Terus dia yang rajin beli banyak gitu. Kalau saya kan belinya kan dari uang-uang belanja, sisa-sisa belanja. Jadi kalau bapak kan ya ada uangnya lah untuk beli kan gitu. Semua saya suka. Iya. Bagus ya. Ya. Itu jenis anggrek apa bu? Semua bunga saya suka. Cuman ya kan unik kan anggrek ini kan jarang ada gitu. Kalau bunga-bunga lain di mana-mana pun ada gitu kan, di pasar orang jual. Kalau ini kan nggak ada. Jadi memang saya dari kecil saya suka bunga, suka tanaman gitu. Akhirnya saya pikirkan banyak bunga. Jadi kalau sampai layu sayang kan. Jadi terus saya belajar ini merangkai bunga gitu. Jadi saya belajar merangkai. Jadi kalau bunga-bunga itu bisa saya pakai untuk merangkai begitu. Belajar juga berarti. Belajar, Berapa ya. lama bu? Saya belajar itu saya nggak ingat persis ya, kira-kira 3 bulanan juga lah, nggak lama gitu. Jadi akhirnya saya buka usaha merangkai bunga, florist. Berawal dari koleksi anggrek rumahan, kini Ciarani dan putranya, Hasnul Arifin Pane, sukses mengembangkan bisnis anggrek di kebun dan kafe Orchid yang ada di Jalan Pelajar, Teladan Timur, Kota Medan. Kalau anggrek bulan dulu belum begitu banyak jenisnya. Waktu saya belajar cuma ada anggrek bulan yang warna putih sama pink, cuma 2 macam. Sekarang udah macam-macam karena sudah dikawinkan ya, udah di apa gitu, udah di apa namanya, disilang-silangkan. Jadi udah bagus-bagus warnanya gitu. Dulu banyak, penganggrek banyak sekali, besar-besar. Tapi ya mereka udah tutup ya kita nggak tahu kenapa ya gitu. Mungkin kurang tekun atau apa, ini memang kita harus tekun. Ini semua pun karena suami saya. Kalau saya pun kalau udah kena penyakit dulu ya, saya pun udah putus asa gitu. Aduh rasanya kok susah sekali. Saya bilang, udahlah Pak, kita jual aja lah, saya bilang gitu. Tapi Bapak itu nggak putus asa, dia tekun, dia belajar-belajar dari buku, tanya-tanya, akhirnya bagus kembali gitu. Ini semua jasa-jasa suami saya lah. Selain di Medan, kebun anggrek Pane juga dikembangkan di daerah sejuk, yakni di Jalan Lintas Siantar Parapat, Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Di dalam sebuah greenhouse, pengunjung dapat membeli bunga anggrek dan memikat. Saya mengambil peran di tahun 2002 ya. Di situ ketika itu ayah saya mau ekspansi, artinya mau diperluas nih bisnis anggrek ini. Kebetulan kita ada lahan yang kosong di daerah Siantar, antara Siantar dan Parapat, Danau Toba. Nah di situ kebetulan ada tanah yang lumayan luas, ada 9 hektar. Kita coba di situ. Jadi di tahun 2002 itu saya melihat, wah ini hobi orang tua saya ini kalau diseriusin ini nggak main-main, ini industri yang benar-benar serius gitu. Kebutuhan anggrek tanaman hias di Indonesia ini emang pangsa pasarnya cukup besar ya gitu ya. Saya juga kebetulan banyak teman yang dari Jakarta yang penganggrek juga, yang saya lihat memang peluang bisnisnya cukup menjanjikan. Banyak sih sebenarnya saingan pada saat itu, yang seperti ibu saya tadi ceritain ya. Dulunya banyak penganggrek yang cukup besar juga gitu, tapi
Ya mungkin tadi yang dibilang ibu saya masalah tekunnya gitu ya. Pada akhirnya mungkin sekarang kita salah satu yang terbesar di Sumatera Utara. Kalau untuk jenis kita ada 5 ya. Satu Dendrobium, Phalaenopsis, Vanda, Cattleya, terakhir Oncidium. Nah, jumlah koleksi yang terbanyak kita di Medan ini adalah di Dendrobium. Dendrobium ini kita sudah punya kurang lebih 300 varian. Terus yang kedua Phalaenopsis. Phalaenopsis mungkin kita punya varian ya 100-an lebih lah gitu. Baru menyusul Vanda, Cattleya itu nggak terlalu banyak sih. Yang paling sedikit tuh Oncidium. Di samping anggrek bulan atau Phalaenopsis, Dendrobium juga sangat diminati ibu-ibu. Dendrobium adalah salah satu marga anggrek epifit yang biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Warnanya variatif dan relatif mudah dipelihara dan berbunga. Kalau untuk jenis dan variannya sama ya. Kebetulan kita satu manajemen jadi sama. Cuman begini, berdasarkan pengalaman begitu saya kembangkan di daerah Tiga Dolo itu memang faktor cuaca pengaruh ya, tapi nggak banyak sih, ada pengaruh sedikit, sama faktor air mungkin lebih fresh di sana ya. Jadi beda kualitasnya itu cuman sedikit, artinya gini, bunganya sama tapi besarnya beda, sama kualitas warnanya lebih kontras yang di Tiga Dolo. Konsumen tentunya yang terbesar adalah kaum ibu-ibu ya, yang penghobi ya. Itu konsumen terbesar. Terus kita juga ada beberapa kan banyak juga pedagang-pedagang tanaman hias ya, yang dia mungkin mau melengkapi dagangannya dengan anggrek gitu ya. Jadi konsumen ya masih lokal sih sebenarnya. Bunga potong ini lebih larinya ke floris ya, yang usaha merangkai-rangkai bunga itu. Nah, kalau ibu-ibu rumah tangga seperti yang saya cerita tadi, itu lebih lari ke belanjanya itu ke lengkap dengan ada potnya, dengan pohonnya gitu. Dan tentunya mau sudah berbunga. Ini area untuk packing ya. Packing kita kan kebetulan ada bikin online juga, jualan online. Jadi ini area packing. Ini kita mau kirim kemana nih, Maya? Ke Aceh. Nah, ini seperti yang di dalam kardus ini, box ini kita mau kirim ke Aceh ya. Bunga potong ya, cut flowers, untuk dikirim juga ya. Iya. Nah, ekspor sih belum ya. Belum, cuman penawaran sudah pernah datang ke kita berapa tahun yang lalu gitu. Udah datang gitu, cuman saya belum bisa memenuhi permintaannya. Waktu itu datang dari Ceko. Dari Ceko, dia ini istrinya kebetulan orang Thailand. Nah, mereka ini suami istri mengkolek itu bunga-bunga anggrek, bunga potong ya, se-Asia Tenggara gitu. Jadi waktu mereka nyampe di Indonesia, mereka survei, ternyata ada pekebun anggrek di Medan dan di Tiga Dolo. Mereka samperin saya gitu, datengin saya. Nah, permintaannya waktu itu 10.000 tangkai per minggu gitu. Waduh, saya bilang saya belum cukup kuat untuk jalin kerjasamanya. Tapi ada rencana ke depan mungkin suatu hari bisa membuka celah itu lagi. Mungkin saja ya. mungkin aja. Merapikan tanaman ya. Seperti mengambil daun-daun yang sudah tua, yang sudah kering, itu diambilin, terus ada pengikatan juga sama bunga-bunga yang kayak itu tuh si Rona lagi ngambilin daun kering yang sudah tua-tua gitu ya. Karena kalau dibiarin terus di pohon itu bisa jadi sumber penyakit.
tren tanaman hias ini ibarat apa ya, fashion juga sih, fashion. Jadi ada kadang tuh lagi naik nih si anggrek trennya. Nah, kalau lagi naik tuh kita bisa jual ya kurang lebih 2.000 ke 3.000 pohon per bulan gitu. Nah, ini lagi perbanyakan ya. Ini apa yang lagi dikerjain ini? Batang kering. Ya. Ini nanti kita balut sabut lagi. Coba dicontohin, nah itu seperti ini, dibalut sabut lagi. Kita tanam dalam pot, nanti dia akan tumbuh gitu ya. Terinspirasi dari ide kaum ibu yang sering membeli anggrek, manajemen kebun anggrek pun menyediakan kafe yang menyajikan suasana santai, dikelilingi anggrek dendrobium yang berwarna-warni. Sembari ibu-ibu memilih anggrek dan membutuhkan waktu yang cukup lama, anggota keluarganya yang lain dapat bersantai di kafe. Kalau konsep rumah makan kan, kalau zaman sekarang ini saya juga kebetulan punya beberapa teman yang usahanya di bidang kuliner juga gitu ya. Selalu saya dapat cerita tuh, enak makanan itu bukan nomor satu sekarang gitu, tapi konsep. Kita jual konsep gitu. Nah kebetulan kita punya modal, punya kebun anggrek, waduh kenapa nggak dipaduin aja. Kita jual konsep kafe anggrek gitu, yang bersuasana kebun anggrek gitu. Dan ternyata konsep ini mudah-mudahan disambut dengan baik. Tentunya saya akan lebih memperbanyak jumlah koleksi anggreknya supaya nggak monoton ya. Artinya kan kalau konsep kebun ini kan kalau itu aja kan orang pasti juga akan bosen ya. Nah jadi saya akan melengkapi koleksinya supaya bunganya juga berputar gitu ya, berganti-ganti suasananya gitu. Ya karena saya mungkin dari zaman saya sekolah dulu udah ngelihat bapak ibu saya melihara anggrek ya. Ya tentulah ada chemistry-nya ada lah ya. Dari zaman sekolah berarti. Zaman sekolah ya. Tapi saya baru sadar gitu, ini sebenarnya kalau mau diseriusin ya tadi yang saya bilang, ini bisnis yang lumayan gitu. Itu di 2002 tadi. Ya konsep untuk kafe kita beda ya sama konsep kafe-kafe yang lain. Kalau kafe yang lain mungkin ya biasalah ada kayak kopi gitu kayak cuman kalau kayak kita itu di sini kafenya beda sama kafe yang lain. Kita itu ada anggrek, terus ada juga swimming pool. Jadi ibarat kata orang mau nongkrong makan di sini, ibu-ibunya arisan, anak-anaknya bisa berenang ke swimming pool sembari ngeliat-ngeliat bunga anggrek dan beli-beli bunga anggreknya. Untuk sementasinya yang paling banyak itu ibu-ibu arisan, terus ibu-ibu pengajian, party ulang tahun, terus ada untuk orang-orang kantoran meeting room, bahkan ada untuk pengambilan jabatan untuk profesor, mereka untuk mengadakannya di sini seperti di indoor kita, seperti itu. Jadi mereka ujiannya di tempat kita karena mungkin tempat kita itu sangat tenang dan nyaman kali ya Mbak, itu seperti itu. Kalau saya sih sebagai manajemen, saya sangat bangga karena saya sudah banyak bekerja di tempat kafe yang lain. Saya memiliki salah satu ciri khas yang memang di tempat lain saya bekerja tidak ada. Ya di sini ini memang benar-benar kayak apa ya, eksklusif ya, dan membuat jadi tantangan sama diri saya sendiri. Jadi satu kebanggaan untuk diri saya bisa bekerja di kafe anggrek ini. Saya sebagai di kebun anggrek sebagai mandor lapangan. Di sini saya ingin menjelaskan kalau dia pohonnya sudah mati atau dia dinamakan batang kering, kita akan potong-potong batang keringnya akan menjadi seperti ini.
Dia akan menjadi seperti ini dan terus kita siram, nanti dia akan tumbuh keki. Dia akan menjadi seperti ini dari kecil, terus nanti dia bisa jadi bertumbuh besar seperti ini. Kita bisa potong dia dari batangnya. Terus setelah banyak, kita perbanyak, kita bisa gabungkan dia menjadi satu pot itu kayak 6 keki. Terus nanti kita bakalan balut ulang seperti ini dan menjadi satu pot. Batang anggrek Dendrobium bersifat simpodial. Artinya pertumbuhan ujung batang terus tumbuh kemudian berhenti setelah mencapai batas maksimal. Anggrek ini membutuhkan sinar matahari sedang hingga tinggi tergantung jenisnya. Iya, harus tekun juga, harus sabar. Harus sabar juga. Nggak boleh kita, aduh ini udah gimana ya, nggak baik-baik ini penyakit. Sudah sedih kali saya waktu itu, udah tinggal batang kering, semua udah rontok daunnya. Memang sedih kali lah, saya bilang aduh udahlah kita jual aja lah, saya bilang gitu. Bapak bilang nggak boleh katanya, kita harus sabar, harus tekun. Dia belajar, terus memang Bapak itu luar biasa lah, tekun, sabar gitu. Kalau saya mau tambahin lagi mungkin keseriusan ya, keseriusan artinya gini, kita harus pinter-pinter nyari informasi sih sebenarnya, informasi. Karena kita yang namanya bisnis anggrek ini berhubungan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup ini ya tantangannya juga nggak gampang gitu loh. Jadi kita berhadapan dengan yang namanya penyakit, ya, cuaca gitu ya. Jadi ya harus banyak-banyak cari informasi sih. Itu sih kuncinya. Tak hanya cantik, bunga anggrek juga berfungsi untuk mengurangi polusi udara. Tak heran jika anggrek juga diletakkan di dalam ruangan rumah misalnya. Karena selain indah dipandang mata, anggrek juga dapat menghasilkan udara segar. Harapannya ada cabang-cabang berikutnya, Mbak. Jadi ada cabang 1, 2, dan 3. Dan Cafe Anggrek ini harapannya supaya berkembang lagi dan untuk bisa seperti kita membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang banyak. Harapan saya seperti itu. Harapan saya tentunya bisnis ini bisa lebih maju, ya, lebih terutama kalau yang untuk di daerah yang kebetulan saya tanganin tuh yang di daerah Siantar itu, ya, Tiga Dolok itu, ya supaya bisa lebih maju, mengangkat ekonomi warga sekitar juga, gitu ya kan. Otomatis kan kita banyak pakai pekerja yang dari daerah situ gitu ya. Kebetulan saya kan di desa tuh di sana gitu ya. Puluhan tahun anggrek-anggrek indah ini mewarnai kehidupan, mengangkat taraf ekonomi warga lokal, membuka lapangan pekerjaan, menjadi ikon Medan dan Tiga Dolok Simalungun. Seperti indah dan wibawanya, anggrek-anggrek ini melambangkan cerahnya harapan masa depan.